Dari konservasi momentum. Nah, apa sih konservasi momentum itu? Jadi, konservasi momentum adalah interaksi antara dua benda dan tidak dipengaruhi oleh gaya dari luar, atau total gayanya adalah sama dengan 0 atau konstan, maka momentum totalnya juga sama dengan 0. Nah, dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa hubungan gaya terhadap momentum yaitu gaya merupakan turunan dari momentum dan berbanding terbalik dengan turunan waktunya. Ketika gayanya 0, maka jumlah momentumnya adalah sama dengan 0. Dan konservasi momentum ini erat kaitannya dengan hukum kekekalan momentum. Di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Ini bisa dikatakan bahwa M V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 plus M2 V aksen 2. Nah, jadi intinya konservasi momentum ini adalah ketika benda berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh gaya dari luar, maka momentumnya adalah sama dengan 0. Kita akan membahas tentang hubungan antara impuls dengan momentum. Yang pertama, jika kita menggunakan hukum 2 Newton, maka F sama dengan M kali A. Kita melihat percepatan di sini yaitu delta V dibagi delta T. Kita masukkan F sama dengan M dikali delta V per delta T. Kita pindah ruaskan delta T ke bagian sisi kiri. F dikali delta T sama dengan M dikali V, delta V. Di sini sudah menyatakan bahwa I sama dengan delta P. Ini adalah hubungan antara impuls dengan momentum menurut hukum 2 Newton. Jika kita meninjau hubungan antara impuls dengan momentum melalui gerak lurus berubah beraturan, maka kita akan mendapatkan Vt sama dengan V0 ditambah A kali delta T. Percepatan di sini A sama dengan F per M. Kita masukkan Vt sama dengan V0 ditambah F per M kali delta T. Kita akan menghilangkan massa dengan cara mengali seluruh ruas bagian sisi kanan dan di kiri dengan massa. Dikali massa ya. Jadi hasilnya adalah MVT sama dengan MV0 ditambah F dikali delta T. Oke, kita sekarang akan memindah ruaskan MV0 ke ruas sisi kiri. MVT min MV0 sama dengan F dikali delta T. Di sini kita dapat menyimpulkan yaitu menjadi delta P
sama dengan F dikali delta T, yaitu impuls. Di sini kita menemukan bahwa hubungan antara impuls dengan momentum adalah I sama dengan delta P. Untuk contohnya, pada buku kami mengambil contoh 4.11. Hewan termasuk manusia secara naluriah mengurangi kekuatan dampak dengan tanah dengan melenturkan kaki saat berlari atau melompat. Pertimbangkan apa yang terjadi pada seseorang yang menyentuh tanah dengan kaki kaku. Oke, sekarang kita misalkan seseorang bermasa M dan dia melompat dari ketinggiannya H, yaitu H, dengan suatu jarak yaitu S. Kemudian gaya kekuatan yang dimilikinya dapat dilambangkan dengan F sama dengan M dikali V0 per delta T, di mana delta T adalah waktu tabrakan dan V0 adalah kecepatan mereka jatuh ke tanah dengan kecepatannya yaitu konstan. Karena kecepatannya konstan, maka waktu tabrakannya menjadi delta T sama dengan 2S per V0. Kemudian kita masukkan persamaan 1 ini dengan ke dalam sini, yaitu jadi F sama dengan M V0 kuadrat per 2S. Kemudian untuk benda yang jatuh bebas dari ketinggian H memiliki persamaan V0 kuadrat sama dengan 2GH. Maka kekuatan gayanya yang dihasilkan ketika persamaan 2 dimasukkan ke dalam persamaan gerak jatuh bebas, maka menghasilkan V sama dengan mg H per S. Kemudian, jika seseorang tersebut menyentuh tanah dengan kaku posisi vertikal, pusat massa tidak akan bergerak jauh selama tabrakan. Misalnya, saat pusat massa 1 cm, maka dengan ketinggian 2 meter, gaya yang dihasilkan 200 kali lebih besar dari beratnya. Jika seseorang tersebut memiliki massa 90 kg, maka gaya yang akan dihasilkan adalah 90 dikali 9,8 dikali 2 dikali 200 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 Newton, di mana fraktur tulang paling mungkin terjadi karena massa di atas sebuah bidang horizontal melalui tubuh berkurang dengan ketinggian gaya ini maksimal di kaki. Dengan demikian, pergelangan kaki bisa saja patah. Pada saat F per A sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 Newton per 10 cm kuadrat, maka hasilnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat 4 Newton per cm kuadrat. Ini adalah kekuatan tekanan tulang pada manusia. Jika pusat massa turun 50 cm, bukan 1 cm selama tabrakan, gaya hanya 4 kali lebih besar dari beratnya, dan ini tidak berbahaya dan tidak akan menimbulkan patah tulang pada kaki manusia. Jadi di sini kita akan membahas mengenai interaksi momentum yang gayanya sangat singkat. Pada grafik pertama itu ada kasus awal di mana
bola ditabrak oleh sebuah mobil, dan ketika bola itu ditabrak oleh sebuah mobil, di situ ada gaya yang bekerja. Di sini ada grafiknya di mana posisi di sini itu kecepatan bola itu sangat naik secara drastis dan gaya bekerja, tetapi ketika bola bertabrakan, ketika bola mental atau terlepas dari mobil, di situ dia akan tidak ada gaya yang terjadi atau turun ke bawah ke sini. Dan gaya delta T ini bekerja sangat singkat atau hanya sekian detik. Contohnya misalnya 0,1 atau 0,1 detik. Dan grafik kedua itu kasus kedua, di mana di sini itu delta T ini sangat besar. Delta T ini cukup besar, tetapi gayanya berubah-ubah. Jadi kita mencari rumus untuk kedua grafik ini tidak bisa menggunakan hukum 2 Newton. Kita bisanya menggunakan integral. Impuls sama dengan integral 0 sampai T dikali F dt.